殺しに心はいらない。Su dan rekannya bisa masuk dengan mudah setelah membunuh para penjaga. Sirine peringatan pun berbunyi kalau ada penyusup yang jumlahnya 2 orang. Meski udah diperingatkan, mereka yang di dalam malah bersantai nggak peduli. Karena menurut mereka, mustahil 2 orang saja bisa sampai ke lantai atas. Namun tiba-tiba, rekannya Slur yang bernama Gaku datang dan membantai mereka semua. Keadaan ini memaksa para pembunuh bayaran di sana untuk turun tangan. Yang ketika Gaku keluar, dia pun langsung ditembakin dan berhasil ditangkis. Tapi mereka sama sekali tidak tahu seberapa berbahaya si Gaku ini. Dan ya, pria botak ini tiba-tiba datang menghantam Gaku sampai terpental. Menurut laporan, jumlah korbannya 40 orang hanya dalam waktu 2 menit. Dan tiba-tiba Gaku menghantam balik si pria botak sampai mental ke gedung sebelah. Yang secara mengejutkan, ada orang dalam Slur yang bekerja di markas Satsuren. Orang ini bernama Uda yang selama ini jadi mata-mata Slur di Satsuren. Uda pun sudah menyuruh anak buah yang lain untuk jaga di depan gedung. Dan ternyata Slur ingin menciptakan tatanan baru di Satsuren yang katanya busuk ini. 給料高いし、福利厚生しっかりしてるし。新たな秩序は俺が作る。 Di sisi lain, Takamura sedang dalam perjalanan menuju ke Satsuren. Tak lama kemudian, taksi yang ditumpangi Takamura akhirnya sampai di depan gedung. Gedung itu dijaga oleh 2 orang bawahan Slur agar nggak ada yang masuk lagi. Meski udah diperingatkan, Takamura nggak peduli dan masih tetap melangkah maju. Dan tanpa banyak ngomong, Takamura langsung membunuh mereka berdua. Dengan begitu, Takamura bisa masuk dengan mudah tanpa ada perlawanan. Gaku pun bisa merasakan ada orang yang berbahaya yang berjalan ke arahnya. Pertarungan mereka pun akhirnya terjadi yang menimbulkan ledakan hebat. Dan tiba-tiba Sakamoto dan Shin datang di antar Avad dan mendarat di hadapan Slur. Yang rupanya Slur dan Sakamoto sudah saling mengenal satu sama lain. Sakamoto pun sangat terkejut karena Slur yang dia cari adalah Ujuki yang dikira udah mati. Sakamoto pun menanyakan kenapa Ujuki memasang hadiah untuk kepalanya. Tapi Ujuki nggak menjawab pertanyaan itu dan malah mengatai Sakamoto cerewet. Dia pun dengan cepat dan mudahnya bisa menusuk perut Sakamoto. Yang saking cepatnya, Ujuki langsung memotong tangan Avard yang ingin membantu. Beruntungnya, Avard masih sempat nolongin Shin yang akan ditembak oleh Uda. Bahkan, Sakamoto harus ikut nyelamatin Shin saat Shin lengah ngeliatin Avard. Sakamoto ni yoroshiku. こんな喋るやつだっけ? Uda lalu nawarin diri untuk melawan Sakamoto namun dilarang oleh Ujuki. Sakamoto pun meminta Shin dan Avad mundur biar Ujuki jadi urusan dia. Yang ketika Sakamoto menyerang, serangannya bisa dihindari dengan mudah. Melihat Sakamoto yang sekarang justru ngingetin Ujuki pada dirinya yang dulu. Orang yang setengah-setengah adalah orang yang membuat orang lain menderita. Berfokuslah pada niat membunuh karena itu yang diajarkan oleh JJA. Ujuki pun baru mengerti setelah lulus kalau membunuh tidak butuh perasaan. Shin yang mendengarnya pun kesal sendiri dan hampir mati di tangan Ujuki. もう一度僕を殺してみるかい? 例えば Ujuki meminta Sakamoto agar membunuhnya tapi dengan cara yang serius. Karena jika Ujuki dibiarkan hidup, Sakamoto harus membunuh orang lain. Namun, Sakamoto udah pensiun dan mengakui bukan lagi seorang pembunuh. Ujuki pun memprovokasi yang seakan-akan ingin membunuh anak Sakamoto. Ujuki sengaja melakukan itu agar Sakamoto tidak bertarung setengah-setengah. Hal itu pun berhasil membuat niat membunuh Sakamoto muncul lagi. Dan kali ini, pertarungan mereka yang sesungguhnya pun akhirnya terjadi.
Namun secara tiba-tiba, Gaku malah muncul di tengah pertarungan mereka. Tak lama kemudian, Takamura pun datang untuk menyusul ke tempat tersebut. Gaku sempat protes pada Uzuki karena nggak dikasih tahu ada kakek yang berbahaya. Yang ketika udah menyerang, Takamura langsung memotong telunjuk Uda dan membunuhnya. Meskipun kakek-kakek, tapi skill membunuhnya nggak perlu diragukan lagi. Bahkan, Takamura dengan mudahnya menebas lengan Gaku sampai terputus. Gaku hampir jadi daging cincang jikalau nggak ditarik oleh Uzuki. Shin pun sampai heran pertarungan macam apa yang barusan dia lihat. Yang ketika Uzuki akan pergi, Sakamoto menghadangnya sehingga terjadi baku hantam. Dan yang mengejutkan, udah meledakkan dirinya saat Takamura akan menebas Uzuki. 会えてよかったよ、坂本君。Korban meninggal ada 176 orang, 3 orang luka-luka, dan 1 orang dinyatakan hilang. 6 bulan sejak seluruh mulai membunuh pembunuh bayaran, jumlah pembunuh bayaran Jepang berkurang jadi 1/4. Esok harinya, Sakamoto yang dirawat kedatangan Hyo dan Nagumo. Sedangkan Shin ragu untuk masuk karena jadi beban di pertarungan sebelumnya. Sakamoto pun memberitahu Nagumo kalau selama ini Uzuki adalah slur, dan ternyata Nagumo, Uzuki, dan Sakamoto adalah teman seangkatan di sekolah pembunuh bayaran yang bernama GCC. Namun, pembunuh bayaran hebat yang didengar oleh Hyo hanya Sakamoto, Nagumo, dan Akao. Intinya, Hyo belum pernah dengar nama Uzuki dalam jajaran pembunuh hebat. 君があの時殺し損ねてたってこと。腕のある殺し屋なら俺も耳にしたはずだが。 Sakamoto mengatakan kalau mulai dari sini Order harus tukar informasi tentang slur. Namun Hyo menegaskan kalau dia dan Sakamoto bukan teman ataupun rekan. Dia pun langsung menyerang Sakamoto yang untungnya bisa dihindari. Meski terlihat garang, Hyo adalah pembunuh bayaran yang masih peduli. Kalau Sakamoto ikut memburu slur, Hyo nggak mau Sakamoto mati karena Sakamoto udah punya anak istri. Dia pun menghantam Sakamoto agar Sakamoto mengerti keadaannya. Namun, ada saat di mana seorang ayah nggak bisa mundur lagi. Mungkin dulu Sakamoto nggak bisa ngandelin temen, tapi sekarang sudah berbeda. Hyo pun langsung dikasih paham tentang kerjasama antar teman. 父親として引けない時がある。そっかー、それおしゃれだね。 Shin berpindah ke sisi badan Osaragi yang mengecek bekas pertarungan. Akibat penyerangan ini, saham Satsuren jadi anjlok dan banyak permintaan dibatalkan. Ditambah lagi banyak anggota yang tewas, jadi mereka harus merekrut orang baru. Oleh karena itu, anggota order yang di luar harus segera kembali, termasuk anggota yang bernama Kanugari. Di tempat lain, Kashima menjahit tangan Gaku sehingga bisa tersambung lagi. Slur mengatakan kalau mungkin saja Gaku adalah orang pertama yang selamat telah bertarung melawan Takamura. Meskipun mantan GCC, tapi Slur sendiri tak tahu banyak tentang Takamura. Dan karena adanya Takamura, penyerangan mereka ke Satsuren pun jadi gagal. 殺練襲撃は失敗した。繰り出した空想上の存在なんじゃないか。 Gaku pun menanyakan rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang karena sudah mati, Slur berencana untuk merekrut orang terlebih dulu. Karena jika menyerang cabang lain sekarang, resikonya akan terlalu besar. Sementara itu, Sakamoto berencana pergi ke GCC untuk ngumpulin informasi tentang Slur. Namun, Shin tak tahu banyak tentang GCC dan dapat lisensi karena ujian eksternal. Mereka pun melihat web resmi GCC yang dimana di sana tertulis hanya 10% orang mendapat lisensi dan 90%-nya keluar atau mati selama pelatihan. Dan tiba-tiba Oi datang ngomel-ngomel sambil membawa poster ujian masuk GCC. 普通にウェブサイトあんじゃん。花を殺し屋にしようとしてるんですか。
Singkat cerita, Sakamoto dan Shin udah di dalam pesawat untuk ngikutin ujian GCC, dan semua penumpang di pesawat itu adalah orang yang mengikuti ujian GCC. Sakamoto pun ngingetin Shin hati-hati karena ujian ini kesulitannya sangat tinggi. Salah satu pesertanya ada wanita berambut biru yang bernama Akira Akao. Semua peserta pun merhatiin Sakamoto dan Shin karena dari tadi ngobrol mulu. Karena berisik, mereka lalu dihampiri seorang pria yang berlagak sok jagoan. Pria ini pun ngasih nasihat kalau kalian bisa mati jika tidak dalam kondisi baik. Namun, Sakamoto dan Shin tidak terlalu peduli dan terus saja makan. Hal itu pun bikin si pria jadi emosi karena nasihatnya nggak didengerin. なんかよか、おっさん。ぬるいスパゲティだ。他の人に同情してる余裕なんてない。 Detail ujiannya lalu dijelaskan oleh seorang pramugari yang bernama Mijuno. Di antara 360 peserta di dalam pesawat, ada beberapa penguji yang menyamar. Masing-masing penguji ujian membawa peluru khusus yang ada cap di sisinya. Tugas para peserta adalah menemukan penguji dan merebut peluru tersebut. Dan tentu saja, para peserta boleh membunuh untuk merebut peluru tersebut. Semua peserta pun diberikan senjata secara acak untuk mereka gunakan. Dan ya, semua peserta pun langsung saling serang satu sama lain, yang dimana mereka harus memanfaatkan senjata apapun sebaik mungkin. Pria ini malah protes dapat spatula sehingga dikasih paham oleh si pramugari. Dari begitu banyak peserta, hanya ada beberapa orang saja yang menonjol. なお、武器はランダムにお配りしております。 Di saat para peserta saling membunuh, Shin berusaha untuk melumpuhkan saja. Ada yang fokus mengamati dulu untuk mencari penguji yang sebenarnya. Sedangkan Akira malah menembak gak karuan karena gak tahu cara menggunakannya. Ada juga yang manfaatin situasi dan menunggu sampai kericuhan selesai. Dan bisa-bisanya Sakamoto malah mendapat pulpen sebagai senjatanya. Akira yang melihatnya pun sampai heran kok bisa dapat pulpen sebagai senjata. Namun saat Sakamoto beraksi, mereka yang melihatnya pun dibuat melongo. Bahkan Akira yang mengira Sakamoto pemula malah diselamatin oleh Sakamoto. いいペンだ。こいつが試験官だ。 Sakamoto lalu memberikan satu peluru cap di sisinya untuk Akira. Namun, Akira nggak bisa menerimanya karena seseorang yang dia kagumi pasti akan menolak juga. Sementara itu, si pramugari ternyata penguji yang menyamar dan akan dibunuh oleh peserta bocah berumur 14 tahun yang bernama Seba Mapuyu. Namun tiba-tiba, Shin langsung datang dan nyelamatin si penguji pramugari. Akibatnya, Shin jadi bertarung melawan Mafuyu dan tertembak di bagian bahu. Meskipun masih bocah, tapi kemampuan Mapuyu nggak bisa diremehin. Bahkan, Shin harus memakai kemampuan barunya untuk numbangin Mapuyu. バレねえ。俺には